Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang kelas listrik praktis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sebuah rangkaian kontrol. Kalau minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya saya membahas tentang konsep membuat rangkaian kontrol, konsep relay, konsep self holding. Sekarang kita akan coba merealisasikan rangkaian kontrol tersebut ke dalam wiring daya. Wiring daya. Saya ambil contoh untuk aplikasi motor 3 pas tanpa pengasutan atau pengasutan DOL, direct online. Oke, tampak di hadapan Anda sebuah gambar rangkaian wiring kontrol dan wiring daya. Kalau kemarin kita bahas tentang wiring kontrol, teman-teman mungkin pusing bagaimana ini hubungannya dengan operasi motor. Kalau cuma gambar wiring kontrol saja mungkin tidak bisa terbayangkan oleh teman-teman. Tapi sekarang saya akan coba aplikasikan wiring kontrol ini terhadap wiring dayanya seperti apa, sehingga gambaran teman-teman tentang rangkaian kontrol yang dibuat itu mulai terbayang. Ini mengontrol seperti apa, kemudian wiring di lapangannya seperti apa. Ya, seperti ini contohnya. Saya pakai aplikasi motor 3 pas paling sederhana. Kalau motor 3 pas itu dirangkai pasti seperti ini rangkaiannya. Kemungkinan besar seperti ini jika itu tanpa pengasutan. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan tentang gambar motor 3 fasa ini, aplikasi starting start delta misalnya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk membahas itu ya. Kembali lagi ke motor DOL, direct online. Ini diagram kontrolnya. Ini sudah tahu semua, dan ini adalah diagram dayanya atau wiring dayanya seperti ini. Kita tahu ini untuk startingnya, untuk tombol start untuk mengoperasikan motor, dan ini tombol untuk menghentikan motor atau stop. Ini ada kontak auxiliary untuk self holding. Jadi sekali pijit ini akan mengunci dan motor akan berputar, karena di sini ada kontak 3 pas milik dari K1 ini. Sebelumnya di sini ada pengaman fuse berupa fuse. Selain itu di motornya sendiri ada pengaman berupa overload, kontak overload. Jadi ini bekerja berdasarkan suhu. Kalau suhu pertanda overcurrent itu muncul, ini akan panas dan bimetal akan meng-off-kan motor. Dari sini mungkin jelas. Kita langsung akan simulasi bagaimana sih rangkaian kontrol ini. Simulasinya seperti apa kinerjanya, mungkin masih belum terbayang, tapi dengan simulasi mudah-mudahan bisa mulai terbayang. Oke, langsung saja kita simulasi. Saya punya rangkaian simulasi di sini. Ini rangkaian simulasinya. Nah, ini rangkaian kontrolnya. Saya akan mulai mengoperasikan motor ini dari diagram kontrol. Oke. Sekali pijit langsung motor langsung berputar atau beroperasi. Yang bisa menghentikan operasi ini ada beberapa kondisi. Pertama, bisa karena fuse kontrolnya gangguan, misalkan kita coba. Nah, motor langsung mati. Karena fuse-nya gangguan, motor langsung mati. Oke, kita balikan lagi, normalkan. Nah, sekarang kita on lagi. Itu yang pertama dari fuse. Yang kedua, jika motornya overheating atau overload, berarti ini harus putus. Nah, rangkaian dayanya sampai ujung relay overload, tapi tidak sampai ke motor tetap berhenti. Ini sebagai faktor pengaman. Kita normalkan dulu.
Oke, kita normalkan, itu yang kedua. Jadi yang pertama dari fuse bisa menghentikan motor, dari overloadnya bisa menghentikan motor, terakhir dari tombol stop. Ini tombol normal ketika mau menghentikan, bukan dari sisi proteksi dari manual. Ini langsung mati. Kita nyalakan lagi. Kenapa ini pakai push button? Nah, ini pernah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Jika motor ini ternyata terjadi short circuit di rangkaian daya atau rangkaian kontrolnya, maka si motor harus berhenti atau harus stop dan SOP harus diulang. Ini misalnya, nah, short circuit, motor mati kan, si fuse-nya dinormalin lagi, kita lacak gangguan, normalin lagi, si motor jangan khawatir akan beroperasi sendiri, karena ini tetap harus mengikuti SOP awal, yaitu menekan push button untuk mengoperasikan motor. Tapi kalau gangguannya itu di sistem 3 pasanya, di sini tetap ini harus dicek secara keseluruhan apa sih yang menyebabkan ini terputus. Meskipun secara kontak ini standby, tapi ini harus segera kita amankan, sehingga SOP harus mengulang kembali. Oke, kita ulang. Ini motor dol, kita operasikan hanya lewat push button ini, dan ini untuk mematikan normal seperti ini. Nah, oke, dari situ mungkin teman-teman sudah mulai ada gambaran bagaimana rangkaian kontrol direalisasikan terhadap rangkaian dayanya seperti ini. Jadi kemarin kita bikin rangkaian kontrol, kemudian rangkaian saklar atau rangkaian push button. Pada dasarnya itu adalah rangkaian kontrol yang bisa diaplikasikan, direalisasikan pada aktualnya terhadap rangkaian daya. Jadi ada rangkaian kontrol, ada rangkaian daya kalau untuk sistem 3 fase. Demikian video kali ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mulai memahami bagaimana rangkaian kontrol ini realisasinya terhadap rangkaian daya. Pada video kali ini saya menyampaikan teknik paling mendasar atau materi paling mendasar, yaitu di sistem motor 3 fase dengan operasi tanpa pengasutan atau operasi direct online. Baik, cukup sampai di situ saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.